Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Kembali kita boleh berjumpa dalam acara Night Call GBIB bersama dengan saya Pendeta Aldo Alfa Tumilaar selaku Ketua Majelis Jemaat GBIB Immanuel Pekanbaru. Sebelum kita masuk dalam peristirahatan kita akan disapa oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Sebelum kami beristirahat di malam hari ini, kami hendak disapa oleh firman-Mu. Kami mohon pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bukakanlah hati dan pikiran kami ini, ya Allah, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti. Kami juga mendapatkan damai sejahtera dan dimampukan untuk memberlakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan sesuai dengan sabda bina umat renungan malam terambil dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-21 yang begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah umat yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya mampu? Apakah saya akan berhasil? Apakah saya akan sukses? Bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana kalau kejadiannya tidak seperti yang saya inginkan? Pertanyaan-pertanyaan yang demikian itulah yang dinamakan sebagai kekhawatiran. Rasa khawatir merupakan salah satu perasaan yang manusiawi. Siapapun pasti akan merasa khawatir. Khawatir dalam melakukan pekerjaan, baik atau tidak. Khawatir dalam perjodohan, dan rasa-rasa khawatir yang lain. Begitu juga dalam pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Rasul Paulus pun yang merupakan Rasul Tuhan juga merasa khawatir. Terlihat tadi dalam pembacaan firman Tuhan kita saat ini dikatakan, aku khawatir apabila aku datang aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Paulus khawatir nanti dalam kehidupan yang akan dijalani oleh Paulus tidak seperti apa yang diinginkan, baik oleh Paulus maupun jemaat yang ada di kota Korintus. Paulus pun juga khawatir kalau nanti ketika Paulus datang ke Korintus, maka terjadi perselisihan, terjadi iri hati, terjadi amarah, terjadi yang namanya kepentingan diri sendiri, fitnah, keangkuhan, bahkan kerusuhan. Karena rupa-rupanya ada sebagian orang yang menentang kewibawaan Paulus sebagai rasul. Inilah yang terjadi dalam pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali yang namanya kekhawatiran itu kita anggap sesuatu yang tidak baik. Kita anggap sebagai sesuatu yang negatif. Bukankah Tuhan Yesus juga pernah mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 34,
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, dan seterusnya. Dan kita menyimpulkan berarti yang namanya rasa khawatir itu adalah suatu rasa yang tidak baik, yang negatif. Namun jadi pertanyaan bagi kita, kalau perasaan khawatir itu hal yang tidak baik, perasaan yang tidak baik, sesuatu yang negatif, mengapa Allah menciptakan kita sebagai manusia dengan perasaan tersebut? Dengan perasaan khawatir. Nah, kita seharusnya meyakini bahwa Allah menciptakan manusia, kita semua, dengan segala rasa-rasa yang Tuhan buat, termasuk salah satunya adalah rasa khawatir. Itu adalah sesuatu yang baik menurut Tuhan. Nah, baiknya di mana? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rasa khawatir yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita merupakan signal, tanda yang Tuhan berikan kepada kita umat manusia agar selalu mengandalkan Tuhan. Dengan kita punya rasa khawatir, kita menyadari segala keterbatasan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu kita butuh Tuhan. Segala apa yang kita bisa buat, itu Tuhan yang memampukan. Jadi kita diminta, ketika kita punya kekhawatiran, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Dan Tuhan Allah kita yang penuh kasih pasti akan memberikan kita dan membuat kita tidak akan khawatir lagi. Hal yang kedua, yang namanya kekhawatiran itu merupakan signal atau tanda supaya kita mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Seperti dalam bacaan firman Tuhan, Paulus mengkhawatirkan adanya perselisihan, adanya iri hati, adanya amarah, dan lain sebagainya. Yang membuat Paulus mengkoreksi diri agar supaya ketika nanti dia datang ke Korintus, maka umat dapat menerima dia dengan segala keterbatasannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi mari dalam kehidupan kita bersahabat dengan kekhawatiran-kekhawatiran kita. Karena yang namanya khawatir Tuhan beri untuk menjadi signal bagi kita, tanda agar supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Dengan rasa khawatir, kita juga diberikan tanda, signal, agar mari kita mengubah diri kita, agar segala kekhawatiran-kekhawatiran itu dapat kita perbaiki. Kita menjadi umat yang lebih taat, menjadi umat yang lebih setia. Dan yang namanya kekhawatiran itu manusiawi dan wajar. Namun kalau kita mengandalkan Tuhan, kita dapat melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Nah, saya mau menggambarkan bahwa dalam hidup kita itu ibaratkan suatu permainan ular tangga. Yang namanya ular tangga, kita harus berjalan dari kota satu ke kota selanjutnya terus-menerus sampai ke atas. Ketika kita menemukan tangga, kita menemukan tentang keberhasilan, ada berkat Tuhan. Tapi selain tangga ada yang namanya ular. Ketika kita sampai di kota yang ada ularnya, kita harus turun kembali ke kota sebelumnya. Ular-ular itu merupakan hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang sering kali membuat kita khawatir. Tapi permainan ular tangga itu akan terus berjalan sampai kita finish, sampai di atas. Meskipun melewati kekhawatiran, tapi kita tetap akan sampai ke atas. Karena apa? Karena ada pertolongan Tuhan. Jadi, meskipun kita khawatir, andalkan Tuhan. Hidup kita akan selalu terus berjalan. Karena Tuhan juga berjalan bersama dengan kita.
Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih Allah dalam kehidupan kami. Meskipun kami sering khawatir sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, tapi firman Tuhan boleh mengajarkan kami dan mengingatkan kami bahwa kekhawatiran yang Tuhan berikan untuk kami merupakan tanda atau signal agar supaya kami terus-menerus mengandalkan Tuhan. Dan kami juga mau mengubah diri kami untuk menjadi lebih baik lagi. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar kami boleh menjadi umat yang taat dan setia kepada Allah dan terus-menerus melayani Tuhan. Berkati kami, gereja-Mu, GBIB, secara khusus dalam program-program Night Call, Morning Call, agar supaya melalui program ini seluruh umat Tuhan boleh dikuatkan dan iman boleh bertumbuh. Tuhan juga berkati program-program sinodal secara khusus, juga persidangan sinode nanti bulan Oktober, agar semua boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan saja kami puji dan kami muliakan. Tuhan berkati kami juga seluruh pelayan firman dan sakramen dalam pelayanan kami masing-masing. Dan Tuhan juga memberkati segenap jemaat-Mu, keluarga, tiap keluarga, pribadi, tiap pribadi. Agar kami terus-menerus punya harapan di dalam Tuhan. Secara khusus di masa-masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini Bapa. Kami percaya Tuhan tetap menolong kami, Tuhan tetap menyertai kami. Dan pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu karena Tuhan ada dan Tuhan lebih besar dari pandemi ini. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan beristirahat, Tuhan juga menyertai istirahat kami. Sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang lebih sehat dan beraktivitas kembali semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa permohonan syukur kami Bapa yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.